pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Siang Bu. Siapa Bu semuanya? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Yang saya hormati para rekan-rekan semuanya yang telah hadir pada rapat kita pada siang hari ini. Terima kasih karena sudah berkenan hadir. Kali ini kita akan membahas rapat mengenai penambahan menu dari bisnis kita, yakni Dimsumori, Dimsum Memory. Saya berharap rapat kita kali ini bisa berjalan dengan baik ya untuk proses kelancaran bisnis kita di kedepannya. Baik, saya serahkan selanjutnya kepada manajer produk kita untuk memimpin rapat ini. Dan seperti yang sudah saya sampaikan tadi tentang penambahan menu, apakah ketika semua di sini ada masukan untuk penambahan menu yang dalam saya ini? Oke, baik Bu, mungkin bisa dimulai dari saya sebagai divisi pemasaran. Berdasarkan analisis pasar di saat sekarang ini, peminat dimsum kan seperti kita tahu sangat melonjak naik ya. Nah, kemudian di saat pasar saat ini yang sedang naik itu adalah makanan seperti Korean food dan pedas-pedas. Menurut saya, kita bisa menambahkan menu yang mungkin mendekati seperti Korean food dan pedas. Baik, terima kasih pada divisi pemasaran yang telah menyampaikan kondisi pasar saat ini. Mungkin dari divisi produksi ada masukan? Berdasarkan kondisi pasar yang disampaikan tadi, menurut saya kita bisa menambahkan variasi menu seperti penambahan saus gochujang yang identik dengan Korean food. Lalu juga sambal mercon yang identik dengan makanan pedas, serta kita bisa mencoba untuk menu dimsum goreng. Baik, terima kasih kepada divisi produksi yang telah menyampaikan ide menu tambahan buat kali ini. Jadi gimana divisi supply chain? Kalau menurut saya sebagai divisi supply chain, ide yang disampaikan oleh divisi produksi tadi itu sangat bagus karena kalau ditinjau dari pemasok di Indonesia, khususnya di Pontianak, untuk bahan baku yang pertama itu kan kayak sambal mercon, cabai, ketersediaan tuh banyak. Jadi untuk pemenuhan bahan bakunya diusahakan bahkan cepat untuk pemenuhannya. Sedangkan dimsum gochujang sendiri itu sudah banyak tersedia di distributor F&B yang besar, sehingga akses bahan impor itu relatif mudah dengan kualitas yang terjamin. Mungkin cuma itu. Baik, terima kasih pada divisi supply chain. Kalau misalnya kita meluncurkan menu baru ini, berapa sih pengeluaran yang bakal kita siapkan? Mungkin bisa dijelaskan dari divisi keuangan. Baik rekan-rekan semuanya, di sini saya akan menjelaskan keuangan kita kalau kita menambah menu baru. Nih, yang pertama itu ada biaya investasi awal. Yang pertama dengan pengembangan menu kita melalui uji coba rasa, formulasi bumbu dan penyesuaian tekstur. Itu estimasi biayanya sebesar 300.000. Pemasaran dengan pembuatan poster, sosial media dan promo pembukaan menu baru itu estimasinya seharga 200.000. Yang ketiga itu peralatan tambahan seperti wajan penggorengan, saringan minyak dan kontainer penyimpanan menu baru tadi. Itu estimasinya sebesar 500.000. Jadi total investasi awal kita itu sebesar 1 juta rupiah. Selanjutnya, biaya operasional bulanan kita seperti gas, minyak, kemasan, listrik, dan bumbu itu totalnya sebesar 1.033.000. Maka dapat kita simpulkan bahwa harga
Menu baru yang akan kita jual itu yang pertama dimsum gochujang seharga 12.000, dimsum mercon 12.000, dimsum goreng ori 10.000, dimsum goreng keju mozzarella dan 14.000. Berikut adalah perkiraan analisis HPP atau keuntungan kita. Dimsum gochujang itu keuntungan kita sebesar 6.000, marginnya 50%, dimsum mercon 6.000, marginnya juga 50%, dimsum goreng ori untuk kita juga 5.000, marginnya 50%, dimsum goreng keju mozzarella untuk kita lebih besar yaitu 7.000, marginnya tetap 50%. Berikut adalah proyeksi laba kotor atau pendapatan harian kita, yaitu sebesar 480.000 dari total harian yang misalnya kalau kita laku sehari itu 10 porsi per menu itu sebesar 240.000. Jadi laba kotor harian kita 480.000 dikurang 240.000, jadi laba kotor bulanannya sebesar 240.000. 240.000 ini kan ini laba kotor per hari dikali per bulan, 240.000 dikali 30 hari, jadi laba kotor harian kita 7.200.000. Nih, analisis laba setelah dikurangi biaya operasional yaitu sebesar laba kotor bulanan sebelum operasional kan 7.200.000, kurangi biaya operasional laba bersih itu 1.033.000, menjadi laba bersih kita 6.167.000. Itu laba bersih kita selama sebulan. Sekian penjelasan dari saya, divisi keuangan. Baik rekan-rekan sekalian, tadi kita mendengar beberapa pendapat dari divisi-divisi ya, serta ada persetujuan dari manajer. Dan kurang lebih konsep menu baru kita seperti ini ya. Ini untuk dimsum mercon dan ini untuk dimsum saus gochujang dengan biaya operasional tadi disebutkan dari divisi keuangan sebesar 1 juta kurang lebih, juga biaya investasinya itu kurang lebih 1 juta dengan margin setiap produk SKU baru itu sekitar 50%, dan keuntungannya per bulan itu kita bisa mendapatkan 6 juta ya, cukup banyak. Mungkin sampai di sini pertemuan kita hari ini. Jadi nanti kita akhiri dengan tanda tangan dari manajer dari